Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan orang tua kita, para ulama kita, ketika mengeluarkan resolusi jihad, dalam jihad fi sabilillah, melawan kolonial penjajahan di masa-masa lalu, maka kalimat yang keluar Allahu Akbar. Bung Tomo di Surabaya Allahu Akbar, Kiai Hashim Allahu Akbar, Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahu Akbar, Kiai Haji Samanhudi Allahu Akbar, Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalimat itu keluar? Bukan sekedar ingin menjadikan bangsa ini merdeka, tapi ridha Allah yang didapatkan, rahmat Allah yang diinginkan, kuasa Allah yang ingin diraih. Karena itulah ketika kemerdekaan berhasil didapatkan, kalimat pertama yang dituangkan dalam pembukaan kita itu, pembukaan Undang-Undang Dasar, dituangkanlah kalimat Allahu Akbar dalam bahasa kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang punya kuasa. Allahu Akbar, Allah yang punya kuasa dan rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, didorongkan keinginan luhur diletakkan setelah Allahu Akbar. Karena setiap orang dulu ingin merdeka, punya dorongan untuk mandiri, punya dorongan untuk maju, namun sulit untuk diraih. Ketika kalimat itu muncul Allahu Akbar, dapatlah kemerdekaan itu, dituangkanlah sebagai syukur dalam undang-undang kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, jika Anda ingin gabungkan perjuangan jihad dalam ibadah, salat bukan sekedar fardunya, tapi sunnahnya kita berlatih untuk menunaikannya. Jika Anda ingin gabungkan jihad ini dengan jihad yang kedua, perjuangan secara fisik, ada perjuangan yang lebih dari sekedar jihad melawan musuh-musuh yang ingin menzalimi, ingin menyakiti, ingin menghancurkan. Musuh terbesar adalah nafsu dalam diri kita, yang kadang dengan nafsu ini bukan sekedar orang lain yang berkontribusi salah, tapi kita bisa berbuat kesalahan dengan nafsu itu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubardi'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh kita bukan manusia suci, karena dalam diri kita ada nafsu, dan nafsu itu seringkali mendorong pada yang salah. Orang tua terlalu banyak nafsu, salah. Anak muda tidak bisa mengendalikan nafsu, salah. Nafsu pada harta tidak bisa dikendalikan, muncul pencurian, muncul korupsi, muncul penipuan. Nafsu pada pasangan tidak bisa dikendalikan, muncul zina, muncul pornografi, muncul porno aksi. Nafsu pada kedudukan tidak bisa dikendalikan, muncul perselisihan, muncul pertarungan yang tidak sehat. Nafsu dalam merawat rumah tangga tidak bisa dikendalikan, maka muncullah hal-hal yang tidak diinginkan pada pendidikan anak yang tanpa tujuan. Karena itulah puncak terbesar dalam jihad kita, nafsu yang kita harus tundukkan. Nafsu pada harta, nafsu pada diri, nafsu seksual, nafsu kehidupan, plus dalam peningkatan ibadah kepada Allah yang meningkat. Jika Anda ingin dapatkan momentum itu, maka tidak mungkin Anda bisa raih dalam setahun, kecuali hanya satu kali saja dalam setahun, yaitu Ramadan. Ramadan. Bukankah saat Ramadan Anda meningkatkan sholat? Bukan sekedar fardunya. Di luar Ramadan ada panggilan sholat fardu, orang masih terlambat merasa biasa. Ramadan tertinggal sholat sunnah, perasaan bisa gelisah. Bukankah tarawih sholat sunnah? Siapa di antara Anda yang 30 hari kemarin bergegas datang bahkan sewaktu maghrib karena tidak takut? Karena takut ketinggalan tarawih. Siapa di antara Anda datang bergegas kemudian menjelang isya karena khawatir tertinggal tarawih? Siapa di antara Anda sudah menaruh sajadah di saf-saf paling depan karena khawatir tertinggal tarawih? Anda bisa bayangkan, Ramadan bukan sekedar melatih kita meningkatkan salat fardu, namun menyempurnakannya dengan memaksimalkan salat sunnah. Bukankah saat Ramadan kita mengendalikan nafsu? Dari sekian yang Anda umbarkan harta yang Allah titipkan itu, diberikan pakaian bahkan tidak digunakan, diberikan kendaraan hanya sekedar jadi pajangan, diberikan ini dan itu hanya sekedar menumpuk kepuasan. Maka saat Ramadan, jiwa ini kita berusaha taklukkan, kita arahkan ke kotak-kotak infak itu. Allah berikan kenikmatan pada kita untuk menyentuh anak yatim. Allah berikan kenikmatan pada jiwa kita yang paling dalam untuk memerhatikan kaum du'afa. Bukankah saat Ramadan semua dilihat? Sebelum Ramadan ada orang minta di depan mata, Anda belum tentu berikan. Saat Ramadan yang tak nampak Anda cari-cari. Berapa yatimnya di PTM? Berapa fakirnya di PJS? Berapa sekitaran kita? Adakah tembok bolongnya? Adakah galaksinya? Adakah sampai ke Papuanya? Saudara, itu hanya terjadi saat Ramadan. Ramadan. Menggabungkan perjuangan ibadah dengan jihad menekan nafsu untuk menggapai kebahagiaan.
Karena itu pantas. Kalimat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, takbir kalian. Takbir, takbir, takbir. Walitukabbirullah. Dapatkan kenikmatan setelah berjuang, itu kata Allah. Ketika engkau mengungkapkan kalimat takbirmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu orang-orang yang beridul fitri, begitu keluar kalimat takbir di lisannya, bukan sekadar keluar hampa dalam lisannya, tapi akan ada getaran dalam jiwanya. Karena yang keluar dalam jiwa, itulah yang selama ini ditekan saat Ramadan. Fitrinya muncul karena dekat dengan Allah, dilatih dengan ibadah. Dan nafsunya ditekan, keluar. Karena saat Ramadan dia bisa mengendalikannya. Namun hadirin, inilah esensi bahasan kita yang paling penting di pagi ini. Apakah setiap orang yang selesai Ramadan, kemudian bertakbir di lisannya datang Idul Fitrinya, disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang layak untuk bertakbir? Dengan kata lain, apakah Ramadannya dinilai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Ramadannya berhasil, kata Allah? Maka demikian itulah Allah berikan ciri. Hanya dua saja. Jika dua ini melekat pada jiwa kita saat ini, kita pertahankan ke depan, maka berbahagialah. Anda termasuk yang dipandang berhasil oleh Allah. Bukan oleh DKM. Bukan oleh kawan Anda yang menyertai i'tikaf. Bukan oleh suami Anda mungkin yang terlihat Anda rajin mengaji. Tapi Rabb Anda, Tuhan kita, Allah kita, yang selama ini menilai kualitas ibadah kita saat Ramadan. Hei hambaku, kalau engkau ingin tahu apakah aku terima ibadahmu selama Ramadan, dan engkau bertakbir saat Idul Fitri, aku berikan dua ciri. Kalau tak nampak dua ciri ini setelah Ramadan, berarti takbirmu hanya sekedar di lisan saja, tidak masuk ke dalam jiwamu, dan tanda paling buruk ibadah kita belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walitukabbirullaha. Hei orang-orang beriman yang telah puasa, ayo selepas puasa banyakkan takbir, banyakkan takbir, banyakkan takbir. Takbir itu engkau ungkapkan satu, ala ma hadakum. Engkau bahagia bertakbir karena aku telah berikan hidayah kepadamu selama Ramadan. Karena aku telah berikan hidayah kepadamu selama Ramadan. Hidayah, saudara. Hidayah, hadirin. Jadi orang-orang yang selesai Ramadan itu, kata Allah, dia bertakbir karena dia merasakan ada hidayah Allah dihunjamkan dalam dirinya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hidayah dibagi dua bagian dalam Al-Quran. Ada hidayah yang didapatkan oleh orang yang belum beriman, kemudian beriman, masuk Islam. Ada orang saat Ramadan, belajar Islam, mendengar kemuliaan Islam, melihat akhlak-akhlak Islam, berbagi dengan makanan, melihat orang-orang yang sopan dengan penuh senyuman, masuk Islam. Begitu masuk Islam, berbahagialah engkau, kata Allah. Dosamu aku ampuni, amalan aku bentangkan, istiqamah, surga aku jaminkan. Ketika dia masuk Islam, walitukabbirullaha ala ma hadakum, takbir, masuk Idul Fitri pertama dalam hidupnya. Masuk suasana suci pertama dalam hidupnya, dikembalikan kepada suasana sucinya. Quran surah 30 ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Allah, hei, hadapkan dirimu kepada din yang benar. Hanifa, din disebut dengan Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ketika seorang masuk Islam, masuk ad-din, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fitrah, dia telah masuk ke dalam fitrah. Fitri disebut juga dengan fitrah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa fitri disebut dengan fitrah? Karena saat mendapatkan fitri, fitrah kita kembali untuk mendekat kepada Allah. Dan puncak paling tinggi fitrah seseorang ketika mengenal Rabbnya. Non-muslim kenal dengan Rabbnya, masuk Islam, Allahu Akbar. Kata Allah, takbir engkau. Takbir. Aku ampuni dosamu, aku jamin kebahagiaanmu kalau engkau istiqamah sampai wafat. Hadirin yang kedua. Golongan yang mendapat hidayah yang kedua ini yang paling penting. Golongan inilah yang menunjukkan berhasil puasanya saat dia menunaikan siam di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ أَتْقَاهُمْ. Orang-orang yang saat dia menunaikan puasa itu, dia mendapat hidayah, maka kata Allah, dia akan mencari amalan-amalan untuk mendapatkan hidayah. Lalu kami berikan hidayah kepadanya, lalu kami tingkatkan takwanya. Kami tingkatkan takwanya. Kami tingkatkan takwanya. Ayat puasa diawali dengan kalimat iman, ditutup dengan kalimat takwa.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, diwajibkan kalian menunaikan puasa seperti orang dulu puasa supaya takwa kalian meningkat. Di ayat lain dikatakan orang yang dapat hidayah takwanya meningkat. Orang takwa disebut taqi kalau seorang. Kalau banyak orang disebut dengan muttaqin, dan kalimat muttaqin disandingkan dengan hidayah. Quran surah kedua ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan hidayah diberikan pada orang takwa, muttaqin. Orang takwa adalah orang yang saat Ramadan menunaikan puasa. La'allakum tattaqun. Perbuatannya disebut tattaqun, orangnya disebut dengan muttaqin, petunjuknya disebut dengan hudan. Apa ciri orang yang mendapatkan hudan ini? Ayat 3 sampai dengan 5-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Falah. Kata Allah, orang takwa itu nanti kamu akan lihat orang-orang yang konsisten menjaga ibadahnya sampai dia kembali kepada Allah. Jadi bukan saat Ramadan saja. Orang-orang yang konsisten, kata Allah, di orang takwa itu dilatih selama Ramadan, dilatih bangun malam tarawih, dilatih qiyam, dilatih infak, dilatih baca Al-Quran. Ketika dia sukses mengerjakan itu semua, kata Allah, maka Anda akan lihat bentuknya present, continuous, future. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari. Cirinya disebutkan ya, anita, hamzah, nun, ya, tak di depannya, ujungnya ditutup dengan waw dan nun kalau banyak. Yuqimunas shalah. Ya di depannya, ujungnya waw dan nun. Menunjuk pada banyak orang. Allah ingin katakan, hei, orang yang dapat hidayah itu, orang yang berhasil puasanya itu, maaf, bukan orang yang saat Ramadan saja datang ke masjid kemudian bergegas. Ngambil saf pertama, lomba untuk infak, senang baca Al-Quran sampai khatam. Tapi maaf, jika Anda ingin lihat orang-orang ahli takbir ini, yang dapat hidayah ini, lihatlah kemudian pasca Ramadannya. Apakah benar dia masih ke masjid, kata Allah? Apakah benar dia masih mau infak? Apakah benar dia masih mau baca Al-Quran? Apakah benar dia masih mau berbuat baik sedekah? Apakah dia masih ingat akhirat? Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi Anda, kalau sekarang bertakbir di lisan Anda, saat ini kita bertakbir, jangan dulu bahagia, jangan dulu bangga. Jangankan yang balik, anak kecil 5 tahun, takbir. Anak kecil 4 tahun, takbir. Tadi malam anak kecil 3 tahun, keliling komplek, takbir. Jadi kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum balik takbir, Anda 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ikut takbir di lisan tapi tidak ada pembuktian, maka siapa Anda berani mengatakan kalimat Allahu Akbar di hari ini? Dan buktikan diri kita berhasil. Jangan hukumi diri kita, saya tidak berhasil. Tidak. Masih ada pembuktian 11 bulan ke depan. Allah percayakan pada kita Ramadan di tahun ini, saat sebagian saudara-saudari kita sudah pulang. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, pulang. Kiai Haji Tolha Hasan, pulang. Ibu Ani, pulang. Semua yang baik-baik kita lihat, pulang. Barangkali menurut Allah, mereka sudah cukup bekalnya. Berapa banyak zikir yang diungkapkan Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Berapa amal soleh yang dikumpulkan ke Haji Tolha Hasan. Menurut Allah sudah. Dosamu insya Allah aku ampuni. Amalmu sudah banyak. Muridmu melimpah. Sekali mereka berzikir engkau dapat pahala. Sekali mereka bertakbir engkau dapat bagiannya. Adi Hidayat, kau masih butuh untuk bertobat. Kami masih butuh. Kamu masih butuh untuk beramal soleh. Diberikan kesempatan sampai selesai Ramadan. Belum aman kita saudara. Dan satu saat kita akan wafat. Kita akan pulang. Silakan Anda kumpulkan hal-hal yang mewah, kendaraan yang banyak, rumah yang luas. Anda wafat. Tapi Allah saya katakan Anda wafat. Anda akan pulang. Kita akan pulang. Karena itu sering ditampakkan pada kita syiar-syiar agama untuk menunjukkan bahwa kita pulang. Ini masjid sudah dibangun begitu besar, nampak dari kejauhan. Untuk menunjukkan kepada kita, ayo datang sini cari bekal pulang. Kamu akan pulang. Bukan kendaraan itu yang mengantarkan kamu ke surga. Bukan rumah yang mewah itu yang akan kamu diami saat di kuburan. Kamu hanya akan bawa amal soleh. Ditampakkan ini supaya menyentuh keimanan kita. Pulang kamu. Datang pulang. Buktikan pada Allah kita berhasil. Selepas Ramadan jaga sholat Pak. Jaga sholat Bu. Anak Anda tinggal di rumah tertidur, terjadi kebakaran.
Anda bangunkan tak mau bangun, Anda seret dia keluar. Ayo keluar nak, ada kebakaran, ngantuk mak, keluar. Anda seret karena takut dengan api yang membakar di dunia. Demi Allah saya katakan, di akhirat neraka lebih berat daripada itu. Neraka lebih panas daripada itu. Maka bertakwalah kepada Allah hadirin. Bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda bisa berbuat taat, kenapa harus berbuat maksiat? Pejabat pulang, penjahat wafat, orang soleh meninggal, orang salah wafat. Jadi kalau Anda bisa wafat dalam keadaan soleh, kenapa mesti memilih salah? Kalau Anda bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, kenapa memilih su'ul khatimah? Maka bertakwalah kepada Allah. Buktikan kalimat takbir kita di hari ini dengan memohon kepada Allah, ya Allah berikan istiqamah 11 bulan ke depan sampai saya wafat ya Rabb. Buktikan kita berhasil dan tidak keliru Allah mempercayakan Ramadan kepada kita hadirin sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi.